Malam Jumat, malam penuh berkah. Sholawat perbanyak kepada Nabi SAW. Kalau di malam-malam lain, malam Senin, malam Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, malam Minggu, kita sholawat sama Nabi, itu ibaratnya kita kirimkan ke sana sampai insya Allah. Tapi dibawa oleh malaikat. Malaikat yang akan bawa salawat kita kepada hadapan Rasulullah. Ya Rasul, ini salawatnya masyarakat di Jononunu. Tetapi kalau malam Jumat seperti begini Pak, kalau kita salawat apalagi rame-rame, maka ibarat itu live, siaran langsung. Rasulullah hadir langsung sesuai i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata siapa Rasulullah meninggal dunia? Ya, Rasulullah pindah ila yantaqil ila hadratil hayyul qayyum. Dalam Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan pernah mengatakan bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Allah yang sampaikan, jangan bilang mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan tetapi mereka hidup di sisi Allah dan yurzaqun, diberi rezeki. Sedangkan para orang-orang yang mati di jalan Allah, begitu bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mari bersalawat kepada Nabi, perbanyak salawat. Banyak paham-paham yang tidak benar. Katanya kalau malam Jumat itu malamnya suami istri. Ya, itu ajaran dari mana? Ya, nggak ada dalam Al-Quran itu, dalam hadis. Kalau sudah malam Jumat sudah sibuk di status di FB di mana-mana. Malam Jumat, enaku ya. Kenapa kalau malam Jumat? Kalau malam lain tidak bisa. Ya Allah ya Rabb. Salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Camat. Sudah berkali-kali saya sering datang ceramah di Jononunu ini. Tapi baru malam ini ada Pak Camat. Camat bukan camat baru. Ini baru camat. Luar biasa. Kalau bilang camat baru itu. Ini baru camat ya. Insya Allah dibawa kepemimpinan kakanda saya, ini kakak saya. Baru rumah juga waktu di masih waktu dekat. Jadi saya anggap kakak saya sendiri. Pak Aidar Lapato, insya Allah beliau akan bisa mengembangkan lagi Kecamatan Parigi Tengah ini lebih baik lagi dengan Kukusa. Kukusa lagi sekarang lagi top ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, kepala desa, para desa, imam-imam yang saya hormati, Ustaz Ismail. Malam ini kita bicara, tadi Ustaz Ismail sudah membuka kepada kita berbagai macam hal. Sekarang kita ini masih berada di bulan Zulhijjah. Bulan apa Bu? Zulhijjah. Orang bilang bulan haji. Ada yang bilang Idul Kurban. Kenapa disebut Idul Kurban? Hari Raya Kurban karena mbak kurban. Kenapa disebut Hari Raya Haji? Karena naik haji. Kan begitu. Baru Akbar. Paling besarnya Hari Raya itu Hari Raya Kurban. Cuma di Indonesia terbalik. Di Indonesia Hari Raya Idul Fitri yang rame. Banyak kue, banyak burasa. Ya, Bapak siar. Rame. Begitu Idul Adha, Mama tidak bikin kue cuma Idul Adha juga. Belum tahu deh. Idul Adha ini besar sekali Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pertama, kita mungkin tidak bisa, bukan tidak bisa, Allah belum panggil kita untuk ke tanah suci. Sekarang saya mau jelaskan. Naik haji itu dipanggil, terpanggil, atau yang memanggil siapa? Yang memanggil Allah. Melalui dari ratusan tahun yang lalu, Allah sudah panggil kita semua ini. Kita ini sudah dipanggil semua. Cuma ada di antara kita yang tidak merespon panggilan itu. Setiap kita terlahir itu sudah punya jatah berangkat ke Baitullah semua. Cuma ada yang memang belum Allah kasih waktunya. Ada juga yang Allah sudah kasih waktu, sudah dipanggil oleh Allah tapi tidak mau. Mana haji? Oh jangan dulu deh. Oh belum. Ya. Jadi banyak uang, mai tua dulu. Mai tua. Sedang kenapa laki-laki yang duluan? Bukan baru. Ya kan kalau gaya mai tua pergi naik haji, pulang-pulang kan saya naik haji juga. Abu Nawas itu. Ya Abu Nawas itu Pak. Zulhijjah ini bulan haji. Kita berangkat haji. Belum sempat berangkat haji, maka punya amalan kita. Apa itu amalan kita yang tidak berangkat haji? Amalan kita itu berkurban. Mana dalilnya dalam Al-Quran Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar
fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasalli, salatlah kalian li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar. Setelah salat baru berkurban. Kalau orang salat tidak mau berkurban, belum sempurna. Berkurban tidak sembahyang, tidak sempurna juga. Harus dua-dua. Fasalli li rabbika wanhar. Ini ayat luar biasa. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kita semua cari dalam Al-Quran. 30 juz, 6.666 ayat, 114 surah. Cari surah yang tidak ada huruf mimnya di situ. Semua ada. Al-Fatihah, alhamdulillah, min. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma. Satu-satunya saja yang tidak ada mim itu Muhammad. Maka surah yang tidak ada mimnya dalam Al-Quran yaitu surah tadi, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah ini surahnya Nabi kita Muhammad SAW. Mau mimpi ketemu Nabi, baca surah ini. Karena ini surahnya Nabi kita Muhammad SAW. Anak kita sakit, bacakan ayat ini. Ini dahsyat bapak-bapak ibu. Gabil tuh, saya sudah dijasahkan kepada bapak-bapak semua. Diamalkan, insya Allah. Bapak-bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Berikutnya, aduh Ustaz, saya belum bisa berkurban. Apa itu kurban? Kurban itu kita membeli suatu hewan. Hewan kurban itu yang ditetapkan dalam agama kita, unta, sapi, termasuk kerbau sejenisnya. Kerbau ya, kalau unta tidak ada sejenisnya. Kerbau, kuda tidak. Kambing sejenisnya, biri-biri, domba. Itu yang kita harus laksanakan. Dia bilang, Ustaz saya mati sapi. Mahal sekali. Apalagi sudah mau 14 juta. Apa? Kambing saya bisa Ustaz. Kambing alhamdulillah, 1 ekor kambing 1 orang. Apa hukumnya berkurban? Hukumnya itu sunnah ain. Sunnah, bukan sunnah ain, sunnah ada kifayah namanya. Kan ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain sholat, itu sendiri-sendiri. Sholat, puasa, masing-masing mempertanggungjawabkan. Itu soal fardu ain. Ada namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau 1 orang yang bikin, yang lain gugur kewajiban. Seperti contoh sholat mayat, mengurus mayat, itu fardu kifayah namanya. Maka sunnah juga begitu. Ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Sunnah ain mana? Sunnah yang ain kalau kita berwudu, berkumur-kumur, itu sunnah. Kita yang bikin, kita yang dapat pahalanya. Maka ada juga sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu artinya apa? Kalau 1 orang yang bikin, insya Allah yang lain gugur. Maka berkurban di hari raya itu sunnah kifayah. Dalam 1 keluarga harus ada 1 yang berkurban. Keluarga saya 1 rumpun damar, ya, mulai sampai adik, saya punya kakak, sampai sepupu, tidak ada 1 pun di antara kita orang itu yang berkurban tahun itu berdosa 1 turunan. Tidak dapat pahala 1 turunan, 1 semua. Maka kita mau kasih ingat, jangan le, berkurban orang, sama berkurban tahun ini orang keluarga saya, iya 1 ekor, 1 kambing. Ya. Berikutnya, dia bilang tidak bisa kambing. Maka dalam beberapa kitab, dalam kitab Baijuri, salah satu dalam fikih zahibah, fikih tentang menjelaskan tentang berkurban, maka dibolehkan bagi orang yang betul-betul ingin berkurban, tetapi hatinya tidak mampu, dia tidak punya harta, dia tidak bisa beli sapi, unta tidak bisa, kambing tidak bisa. Apa jalan keluarnya? Maka ulama itu memberikan beberapa pendapat dari para Nabi kita Muhammad. Bisa kita berkurban dengan ayam, tapi jangan ayam kacili, dik. Bahasa itu dik itu ayam jago. Kalau perlu yang menang-menang di arena itu kasih korban saja. Ya Allah, kalau banyak sampai dosa sabung ayam terus, gosomo. Ya, gosomo saja. Ini dikurbankan saja ayam. Tapi ini jangan difatwakan hari-hari pertama. Mau lebaran dulu ada fatwa, tidak usah kambing, tidak usah sapi, ayam saja. Mau ayam semua orang. Tapi fatwa ini nanti hari ketiga. Di hari ketiga
Karena Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Masuk ayam tasyrik 11, 12, 13. Di hari ke-13 umumkan, siapa yang tidak berkorban? Siapa tahu kamu mau dapat pahala berkurban, ada ayam, kamari yo, potong jo ayam, insya Allah bisa, ya. Dapat pahala sebagaimana pahala kurban, tapi ini di akhir bapak ibu. Jadi ingat, yang bisa cuma unta, sapi sejenisnya, kambing sejenisnya, dan ayam jantan. Tidak bisa ayam betina. Binatang lain tidak bisa. Kejadian kan begitu, pernah dengar ceritanya. Begitu sudah masuk, dia bilang kalau kambing sudah tidak enak makan, sapi juga tidak enak tidur, itu tandanya hari raya Idul Kurban sudah dekat. So gelisah sapi, so gelisah kambing. Itu babi yang bilang. Babi bilang sama anjing, so gelisah orang itu. Dia bilang, untung orang ini bukan muslim. Kalau seandainya orang muslim, habis juga orang ini. Akhirnya anjing bilang, babi, jangan pura-pura lupa. Ini sebulan 8 Agustus ini 4 bulan lagi putus orang ini. Putus, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat di Toki di Palu-Palu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita melaksanakan ibadah di Ramadan ini. Idul Adha sudah selesai. Kemudian kita ini tidak lama lagi masuk Muharram. Muharram itu apa yang harus kita lakukan? Setelah ibadah haji, setelah lebaran haji, maka Muharram itu tahun pertama, bulan pertama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Sya'ban, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Ini bulan terakhir, Pak. Berarti kita sudah memasuki tahun baru ini. Tahun baru Islam. Yang selama ini kita apa yang kita kasih rame tahun 1 Januari. Padahal harusnya kita perbanyak atau kita kasih rame kita punya tahun sendiri. 1 Muharram berarti kita mau start baru. Istilahnya buka lembaran baru. Buka lembaran baru kita ini, Pak. Apa yang harus kita buka lembaran baru? Pertama, di tahun ini mungkin ada ibadah kita yang kurang. Saya tahu kita semua sholat semua, ya. Kalau yang belum sholat, mulai sholat. Bukan saya mau kasih takut-takut, Pak. Ada istilahnya tayamum. Ini bagi yang tidak sholat. Tayamum, asbabut tayamumi salah satu dalam fikih dikatakan sebab-sebab orang tayamum itu 3 perkara boleh tayamum. Pertama, faqdul ma, tidak ada air. Kita cari dulu air, bukan berarti tidak ada air di rumah langsung tayamum. Kita cari air, tidak ada apa sama sekali, boleh tayamum. Yang kedua, marad, sakit. Sakitnya itu kalau kena air tambah parah penyakit kita, boleh tayamum. Yang ketiga, ada air, wal ihtiyaj li atashin hayawanun muhtaram. Ada air, tetapi air itu dipakai untuk kasih minum hewan-hewan yang dihargai. Catat, hewan gai apa hayawanun muhtaram, hewan-hewan, binatang-binatang yang dihargai dalam agama kita. Kambing, sapi, ayam, kucing, ada air 1 aqua. Kalau kita pakai berwudu, sementara kambing itu semua mati. Misalnya kita ini berada di tempat yang tidak ada air, jangan sekali-kali pakai berwudu itu air. Kasih minum untuk sapi, kasih minum kambing, kita pakai tayamum saja. Tapi apa? Ada namanya hayawan ghairu muhtaram. Ada binatang-binatang, hewan-hewan yang tidak dihargai dalam agama. Tetapi yang anehnya, yang urutan pertama itu hewan-hewan yang tidak dihargai dalam agama. Pertama, tarikus sholah. Orang yang tidak pernah sembahyang di dunia ini, itu secara fikih disebut binatang, hewan. Jadi kalau kita ada, mohon maaf, saya ini agak keras. Ini karena secara fikih. Ada air 1 aqua, mau pakai wudhu, ada orang kehausan, tanya dulu, ente pernah sembahyang di dunia ini? Tidak pernah sembahyang, mati saja. Tarikus sholah, betul Bu. Ini keras kalau fikih. Tarikus sholah itu hewan yang tidak dihargai. Yang kedua mana? Zani muhsan. Apa itu zani muhsan? Zani penzina, muhsan orang tua. Kalau anak muda berzina masih ada mungkin kasihan. So mau lama kawin kasihan, tapi tidak dapat apa, ya berzina sudah.
Tapi kalau ada orang tua berzina, punya istri berzina, punya suami berzina, itu hewan dalam agama kita. Hewan, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai berzina ini yang orang tua, itu namanya zani muhsan. Dosanya berat, berkali-kali lipat. Kalau anak muda berzina mungkin dosanya 100. Tapi kalau orang sudah beristri berzina, punya istri berzina, punya suami berzina, 1000 dia punya dosa. Na'udzubillah min dzalik. Zani muhsan. Kemudian apa lagi? Murtad. Keluar dari agama Islam. Dan saya tahu ada di tempat ini orang keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalau mati jangan pernah dimakamkan di tempat orang Islam. Haram hukumnya, Pak. Haram. Tidak boleh dikasih kubur di kampung ini. Akan membawa sial, Bapak Ibu. Na'udzubillah. Kenapa? Itu murtad, hayawan ghairu muhtaram. Termasuk. Yang berikutnya yang 4, wal kafir harbi. Orang non muslim yang memerangi kita. Ada namanya kafir zimmi. Kafir zimmi orang non muslim tapi tidak berperang. Seperti yang tetangga-tetangga kita ini. Tidak boleh kita ganggu, Pak. Tapi ada namanya kafir harbi. Orang kafir yang memerangi umat Islam itu disebut kafir harbi. Contohnya sana Israel, laknatullah. Nah itu memerangi kita. Dan yang kemudian yang kelima kita bisa tuntas. Sudah 4 tadi. Tarikus sholah, zani muhsan, kemudian murtad, kemudian kafir harbi. Wal yang kelima wal kalbul. Apa itu kalbun? Anjing. Tapi tidak semua anjing, Pak. Jangan semua anjing, walaupun semua anjing itu najis, tapi tidak semua anjing tidak dihargai. Ada anjing itu kalau dia tidak gila, makanya di dalam hadis ini wal kalbul akur, yang termasuk hewan yang tidak dihargai itu adalah anjing gila. Anjing gila. Kalau tidak gila, tidak apa-apa. Silakan saja. Dia bermain, yang penting tidak disontong. Kita sembahyang ada anjing, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai dia datang sama saya. Tapi kalau anjing gila itu yang kelima masuk. Dan yang keenam khinzir, babi. Jadi Bapak Ibu, mari kita mulai sholat. Kalau orang tidak sholat, ada 2 ini, Pak. Ada orang pertama, sholat, kamu saja. Belum tentu. Ya, masing-masing. Ya, ini. Kalau begini jawaban, ini yang masuk tadi. Tapi kalau dia bilang sholat, jangan dulu deh. Masih saya ini. Mudah-mudahan lah. Saya mau coba-coba sembahyang. Berarti dalam hati kecilnya memang mau sembahyang. Cuma masih banyak halangan. Mungkin saja dia malas, mungkin ini. Paling banyak itu sembahyang orang masih kotor saya. Kapan bersihnya? Setiap tahun dibilang sembahyang kotor terus. Ya, kotor maksudnya masih banyak dosa. Justru dengan sembahyang dikasih bersih, Pak. Ibu-ibu, mudah-mudahan kita sholat, kita perbaiki sholat kita. Kalau kita yang sudah sholat, alhamdulillah. Cuma yang kita harus tingkatkan bukan cuma kuantitasnya, bukan jumlah sholat. Saya sholat Ustaz, sholat 5 waktu, duha. Saya witir, saya sholat ini, awabin, nafilah, saya sholat gabliyah, ba'diyah, banyak betul sembahyang. Berarti dia punya kuantitasnya banyak. Tapi yang dibutuhkan oleh Allah bukan banyaknya sholat. Tapi yang Allah minta kualitas sholat kita itu yang harus kita tingkatkan. Kalau sholat yang diperintah sama kita 5 waktu, 17 rakaat sehari semalam. Tingkatkan kualitasnya. Khusyuknya ditingkatkan. Tanya apa itu khusyuk? Khusyuk itu pertama sukunul badan. Kalau mau cari tahu kita punya sembahyang ini khusyuk apa tidak, atau orang punya sembahyang khusyuk apa tidak, secara fikih dikatakan sukunul badan, sukunul a'dha. Apa itu? Allahu Akbar. Badannya jarang bergerak. Posisi sempurna. Ini masuk nomor 1 khusyuk. Karena ada orang sembahyang Allahu Akbar, garo kanan, garo kiri, geo kanan, geo kiri, badangdut. Baru itu saja sudah tidak khusyuk ente. Yang kedua, hudurul qalb. Ini yang harus kita latih, Pak. Mohon maaf, saya masih muda, Bapak Ibu, masih muda. Mungkin ada bapak-bapak yang lebih tua. Tetapi saya sudah praktekkan hudurul qalbi ini sudah lama. Dan sampai sekarang saya belum bisa, walaupun cuma 50%, tidak sampai. Karena Allah itu menilai sholat itu bukan di gerakannya, bukan di bacaannya. Tapi yang Allah nilai sholat itu adalah hudurul qalb. Hadirnya hati kita
kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana hati kita mengingat Allah, disitulah saat sholat kita diterima oleh Allah. Walaupun ente sholat pakai baju gamis, pakai ini dan sebagainya, pakai parfum, Allah tidak nilai itu. Allah tidak nilai ente sholat di masjid, sholat di rumah, sholat sini, bukan itu penilaian Allah. Tetapi penilaian Allah ketika engkau sholat, berapa persen ingat Allah? Berapa persen ingat Allah? Kalau kita selama ini sholat cuma 1% ingat Allah, rugi ya Allah. Demi Allah, rugi. Capek kita Pak, sakit badan kita Pak, hitam kita punya jidat Pak. Allah tidak terima sholat kita. Allah tidak terima. Karena Allah sudah mengatakan dalam beberapa hadis, sejauh mana kedekatanmu dengan aku, sejauh mana engkau mengingat aku ketika sholat, disitulah. Maka di mana-mana tempat saya katakan, bukan masalah niat, perbaiki niat, hadirkan, latih hati ini mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cara latihnya bagaimana? Bukan nanti sembahyang, bukan nanti sholat, tapi setiap saat, setiap hembusan napas kita, setiap gerakan kita, pernahkah kita ingat Allah? Ketika kita bangun pagi, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, itu latihannya. Ya Allah, alhamdulillah pagi-pagi ini, ya Allah, Kau kasih bangun saya dalam keadaan sehat. Ada orang bangun-bangun, sudah di IGD. Ada orang buka mata pagi, sudah impus di tangannya. Ada orang buka mata pagi, sudah O2 di hidungnya. Kita bangun pagi dengan tai mata ini, Pak. Sehat-sehat, na ilu baku, kita tidak bersyukur sama Allah. Tidak bersyukur sama Allah. Kita bisa sehat, kita bisa bangun pagi-pagi, minum kopi, merokok. Tidak ada syukurnya sama Allah. Harusnya di situ kita menangis sama Allah. Ya Allah, orang setengah mati bangun pagi, ya Allah. Saya bangun pagi dalam keadaan nikmat yang banyak begini. Pernahkah kita, kalau kita lakukan ini, insya Allah, ketika mau tidur malam, ya Allah, satu hari Engkau berikan saya pinjaman napas, ya Allah. Saya tidak mampu bayar pinjaman napasmu ini, ya Allah. Satu hari ini Kau kasih ketemu saya dengan orang-orang baik. Satu hari ini, ya Allah, Kau angkatkan kakiku ke masjid. Ya Allah, satu hari ini berapa orang yang saya kasih bantuan dengan tanganku ini. Saya syukur kepadamu, ya Allah. Syukur kepadamu, ya Allah. Setelah itu ada amalan. Mungkin saya pernah bawa di sini. Suatu saat Nabi SAW duduk di majelis begini. Sementara ceramah, maka ada yang lewat. Rasul mengatakan, kamu yang ada di sini semua belum tentu masuk surga. Tak angkat semua sahabat yang lewat ke sana itu yang masuk surga. Subhanallah. Satu masjid belum tentu masuk surga, kata Nabi. Yang lewat itu. Siapa itu yang lewat? Akhirnya ada sahabat. Dia ikut. Setelah bubar majelis dia ikut itu. Sampai di rumahnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana saya dari pura-pura dia, saya dari jauh. Saya mau bertamu. Bisa? Dia bilang bisa 3 hari. Karena batas pertama itu Pak Bu, berapa hari? 3 hari. Oke, silakan. Begitu dia mulai bertamu di rumah itu, dia mulai intip. Waktu zuhur masuk, dia lihat itu orang sholat. Sholat dia bisa. Dia tunggu, jangan-jangan habis sholat dia punya amalan barangkali baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Tidak. Habis sembahyang biasa lagi. Duhur, asar, maghrib dia ikut terus sampai subuh. Tengah malam jam-jam 2 dia intip kamarnya itu orang. Jangan-jangan dia ada tahajud. Dia lihat tidur. Nah, hari pertama dia bilang, apa yang menyebabkan? Rasul bilang dia penduduk surga. Tidak ada amalan istimewa, tidak ada. Jangan-jangan dia sembunyi. Nanti hari kedua dia coba lagi hari kedua. Begitu juga. Dia coba lagi hari ketiga. Begitu juga. Akhirnya dia berkesimpulan bahwasanya ada amalan yang dia sembunyiin. Setelah dia mau pamit, dia bilang, saudaraku, saya ini cuma datang mau intip kau punya amal. Karena Nabi bilang kau masuk surga. Sudah pasti. Apa amalanmu? Saya lihat sembahyangmu biasa. Tidak puasa Senin Kamis, tidak juga. Katanya orang ini begini, saya punya amalan sama dengan yang lain-lain. Saya sholat, saya puasa yang wajib-wajib. Saya mengaji satu ayat, satu juz, begitu saja. Tidak ada yang istimewa. Didesak, dipaksa. Apa amalannya? Akhirnya dia buka. Satu amalan saya, insya Allah bisa kita praktekkan. Kalau saya habis mau tidur malam,
saya bersyukur kepada Allah seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu saya berdoa, ya Allah, kalau ada selama satu hari ini ada orang kasih jahat saya, ya Allah. Ya Allah, ada orang yang fitnah saya, ya Allah. Ada orang pukul saya, ya Allah. Ada orang tuduh saya begini-begini, ya Allah. Saya maafkan, ya Allah. Saya ikhlaskan, ya Allah. Mampu kita begitu, Pak? Mampu. Kita orang pukul tadi siang, tengah malam kita berdoa pada Allah, saya ikhlaskan. Belum ada. Susah mendapatkan manusia seperti ini. Maka wajiblah dia masuk surga. Kita punya dendam. Ya Allah, ya Rabbi. Mulai pilkada, asta dengan logi, sampai sekarang baku dendam. La ilaha illallah. Belum lagi baru-baru Prabowo, Jokowi. Sampai sekarang tidak baku tugur. Ngakunya kita lagi gila, Pak. Orang sudah enak-enak jadi presiden sana, Prabowo dan Jokowi so aman, orang tidak baku tegur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau begini kejadiannya, jauh surga. Jauh surga. Allah sudah jelaskan tadi. Berikutnya, Pak, sebagai akhir ceramah ini. Saya tak ceramah tadi. Sudah, sholat, kita fokus di sholat saja. Sholat yang berkualitas yang mana, Ustaz? Pertama, sholat yang berkualitas, khusyuk, tadi sudah jelaskan. Yang harus kita persiapkan, dan banyak umat Islam yang belum tahu, dia sudah sholat, tetapi sebenarnya khusyuknya sholat itu diawali sebelum sholat. Diawali sebelum sholat. Makanya ada disebut syurut sihhatis sholat, syarat-syarat sahnya sholat. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Kalau rukun sholat nanti sholat baru dipakai. Tetapi yang umat Islam banyak belum tahu itu yang sebelum sholat. Apa itu? Surut sihhatis sholat. Surut sihhatis sholat itu syaratnya sahnya. Kalau kita bikin, insya Allah sah kita punya sholat. Ya, karena sholat itu dua, ibadah itu dua. Pertama disebut sah, dan yang kedua disebut makbul. Kalau sesuai rukun dan syaratnya kita bikin semua sah. Kalau ditanya makbul, belum tentu Allah terima apa tidak. Tapi yang kita kejar bukan makbul, yang kita kejar sah dulu. Jangan bilang saya punya sholat diterima Allah apa tidak. Saya pusing itu. Allah akan terima. Yang penting kita sah dulu, kan begitu. Kalau sudah tidak sah kita punya ibadah, bagaimana mau dimakbul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat pertama sahnya itu ma'rifatu dukhulil waqti. Kita harus tahu, Pak. Harus tahu waktu sholat. Ya, orang-orang tua dulu tidak pakai jam. Tidak ada jam, tapi orang bisa membaca matahari. Oh, kalau sudah begini duhur, begini. Anak-anak zaman sekarang tidak tahu itu. Ya, yang orang tahu cuma jam. Tiba-tiba jam macet. Ya, orang tahu nanti melihat matahari, tunggu azan di masjid. Mati lampu satu hari, tiada orang azan. Jadi bagaimana? Sementara ma'rifatul dukhulil waqti, mengetahui waktu sholat itu adalah syarat pertama sah kita sholat. Maka Nabi mengatakan bagi orang yang ragu-ragu dalam sholat, sholatnya tidak sah. Allahu Akbar, tunggu dulu, ini sholat maghrib apa sholat isya? Kasih batal langsung. Kasih batal karena tidak sah. Kita harus tahu kita ini sholat apa. Kan begitu. Misalnya kita perjalanan ke Manado, tidak ada masjid biar satu ke sana. Sementara kita tidak punya jam, kita harus tahu ini apa sholat apa. Maka itu diperlulah belajar tentang bagaimana ini. Pertama. Yang kedua, mustaqbilal kiblat. Kita harus benar-benar mustaqbilal kiblat. Mana itu kiblat? Sana, Mekah. Orang tanya, Ustaz, bagaimana itu Mekah? Ka'bah. Ka'bah itu kiblat. Ka'bah itu kiblat. Tetapi kiblat itu orang mengatakan bahwasanya kiblat Ka'bah itu ila sama'i sabi'ah. Yang disebut Ka'bah itu bangunan segi 4 tembus sampai ke langit ke-7 dan tembus sampai ke dasar tanah, lapisan tanah yang ke-7. Jadi dari mana pun orang beribadah niatnya ke Ka'bah, tembus itu, Pak. Insya Allah tembus. Itu yang pertama. Kemudian najasa, kita harus membersihkan. Kita punya najis badan, ya, ada najis di badan dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau kita sudah laksanakan ini, sholat kita menjadi sempurna. Kembali kepada kematian. Almarhum sudah meninggalkan kita berbagai macam hal. Yang ditinggalkan adalah amal ibadahnya. Amal ibadah yang dilakukan oleh almarhum, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala kita, keluarganya juga
membantu mendoakan almarhum ya. Kita doakan. Doa yang paling makbul yang mana? Doa yang paling makbul itu adalah doa seorang anak kepada orang tuanya. Biarpun satu kampung Jononunu ini berdoa Pak, tetapi anaknya tidak berdoa, maka tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah pentingnya pendidikan agama. Alhamdulillah, Jononunu ini di sana di akhirat banyak, ya. Akhirat banyak. Akhirat sudah mulai di panti asuhan itu saya lihat sudah berapa orang. Mudah-mudahan lah kader-kader kita juga di sini di Jononunu sudah mulai tampil. Saya dengar ada Hafik sini khutbah ya, Idul Adha. Mudah-mudahan ini kita punya modal Pak. Modal kita ini kalau sudah anak-anak muda kita ini sudah tahu agama, sudah bisa tampil. Ilmu masyarakat itu harus punya apa? Ilmu masyarakat, makanya di akhirat itu tidak neko-neko. Tidak neko-neko yang diajar ya. Di akhirat itu ilmu masyarakat. Beda dengan yang lain. Di akhirat itu ilmu masyarakat yang dikasih mantap betul. Apa itu ilmu masyarakat? Mulai dari zamannya guru tua itu saja. Pertama, khutbah. Kalau sudah bisa khutbah, berarti ada modal satu. Kalau dia bisa ceramah lagi sedikit, alhamdulillah. Yang kedua, pimpin tahlil. Yang ketiga, kasih mandi jenazah. Yang keempat, berzanji, potong kambing dan sebagainya. Sudah bisa itu, lepas biar sampai di Papua. Mau urusan hafiz Quran, hafiz sendiri bisa dibaca, ya. Makanya cuma mau pelajari Quran, mau hafal Quran, kita bisa baca Quran sendiri, kita bisa hafal sendiri. Tapi ilmu masyarakat ini yang harus kasih mantap dulu. Nah, itu yang dimiliki oleh akhirat. Makanya jangan ragu-ragu kasih masuk di akhirat, ya. Di akhirat masigi. Karena ada dua itu, ada al-khairat pakai K, ada sekarang al-cairat. Itu Ustaz Musran punya. Jadi dua, ya. Jadi akhirat itu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Baik itu? Insya Allah mudah-mudahan kita semua ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah ilmu kita, bertambah kita punya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu pesan saya kepada kita semua, marilah kita jaga masyarakat kita, dibantu kalau ada pemerintah di sini, Bapak Imam. Generasi muda kita ini yang paling memperhatikan sekarang ini di Parigi, mohon maaf, termasuk di Masigi, narkoba, perang terhadap narkoba. Mungkin Pak Camat akan sampaikan juga. Kalau sudah narkoba, shadaqallahul azim, ya, termasuk di Masigi sana kelurahan yang paling rawan terhadap narkoba. Yang herannya di situ pusat Islam, akhirat ada di situ, tetapi narkoba di mana-mana di Masigi. Mudah-mudahan lagi nunung ini aman, insya Allah, ya, kita jaga bersama. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah saya sampaikan mohon maaf, dan kita berdoa pada Allah semoga almarhum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima semua amalnya, amin. Kalau ada salah hilafnya selama hidup di dunia, mohon kita maafkan. Insya Allah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma adhil fi quburi rawha wa rihan wal fusata wal aman wal afwa wa ridwan ya hanan ya manan ya man yasul ata wa yasul an. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat birahmatika ya rahmar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf kalau ada salah. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.